Pembelajaran jarak jauh, tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan bersama Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami, dan yang kedua yaitu perkembangan tumbuhan dengan buatan, secara buatan. Untuk perkembangan tumbuhan secara alami, yang pertama yaitu dengan biji, kedua dengan tunas, ketiga dengan umbi, keempat dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan biji. Dengan biji biasanya yaitu pada tumbuhan yang berbuah dan ada bijinya. Contohnya seperti pada pohon mangga, pohon jeruk, pohon apel, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan Bapak di sini ada siklus pertumbuhan dengan biji. Di situ digambar, di situ dari biji ditanam, kemudian berkecambah menjadi tanaman muda, menjadi pohon kecil, kemudian menjadi pohon dewasa, dan selanjutnya akan berbuah. Itu merupakan salah satu contoh dari siklus tumbuhan biji. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan menggunakan atau dengan tunas, seperti contohnya pada pohon pisang dan pohon bambu. Nah, pada pohon pisang dan pohon bambu ini kita dapat menanam dengan tunasnya, karena di setiap pohon pisang dan bambu itu di dekatnya pasti ada anak-anak tunas, anak-anak pohon pisang kecil. Kita bisa ambil dari akarnya yang kecil tersebut, kita pindahkan untuk ditanam. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pertumbuhan dengan tunas. Marilah kita lihat di sebelah kanan Bapak. Di sini ada pohon pisang. Nah, di situ ada tunas kecilnya di pohon pisang tersebut. Nah, itu tunas kecil tersebut kita dapat menanamnya. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, dengan umbi ini dibagi ke dalam dua bagian, ada umbi lapis dan umbi batang. Umbi lapis ini seperti contohnya pada bawang merah, bawang putih, bakung, dan tulip. Nah, di situ karena ada lapisan kulitnya. Nah, di situ dinamakan umbi lapis, berkembang biakan dengan dengan umbi lapis. Nah, adapun untuk umbi batang seperti pada ubi jalar dan kentang. Marilah kita lihat di sebelah kanan Bapak ada pertumbuhan tanaman, tumbuhan dengan menggunakan umbi lapis, ya, dengan umbi lapis. Di sebelah kiri Bapak ada umbi batang, ya. Jadi contohnya di sebelah kiri Bapak itu ada kentang, ya. Dan untuk selanjutnya yaitu perkembangan dengan spora. Nah, spora ini, ya, contohnya pada tumbuhan lumut, ya, pada lumut dan tumbuhan paku. Nah, dengan pertumbuhan spora ini, tumbuhan ini biasanya terdapat pada tempat yang lembab, karena lumut dan tumbuhan paku ini sukanya kepada tempat yang lembab yang agak basah. Nah, di situ contoh dari tumbuhan lumut dan paku. Bisa kita lihat di sebelah kanan Bapak ada tumbuhan paku, di sebelah kiri Bapak ada tumbuhan lumut. Itu merupakan perkembangbiakannya menggunakan spora. Jadi
perkembangbiakan alami menggunakan 4 ya, dengan 4 cara. Yang pertama dengan biji, yang kedua dengan tunas, yang ketiga dengan umbi, yang keempat dengan spora. Untuk perkembangbiakan secara buatan, yaitu dengan menyetek dan mencangkok. Nah, setek, cangkok. Nah, kita akan bahas tentang setek. Setek di sini adalah memotong tangkai tumbuhan tersebut, kemudian kita menanamnya. Seperti contohnya kita pada bunga mawar. Nah, di sebelah kanan Bapak ada bunga mawar. Nah, kita bisa memotong tangkai atau batangnya, kemudian kita tanam. Sehingga di sini kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan tumbuhan dengan setek. Untuk yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dengan mencangkok. Bagaimana cara mencangkok? Yaitu dengan cara yang pertama kita mengupas batang pohon tersebut, kemudian kita tutup dengan ketika sudah kelihatan kayunya kita tutup dengan tanah, kemudian plastik sudah bolong-bolong, kita ikat atas dan ujungnya, kurang lebih menunggu 1-2 bulan sehingga bisa dipotong dan ditanamkan. Contohnya pada tanaman mangga dan jambu. Nah, ini sebelah kanan dan sebelah kiri Bapak ada tanaman mangga dan tanaman jambu. Nah, di Indonesia banyak sekali banyak sekali tanaman pohon-pohon ya, tanaman pohon-pohon. Nah, di sini sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Contohnya untuk membuat kerajinan. Di sini ada kerajinan mosaik. Apa itu kerajinan mosaik? Yaitu pembuatan karya seni 2 dimensi dengan menggunakan bahan yang sudah terpotong kecil-kecil, kemudian direkatkan sehingga menjadi sebuah gambar. Itu dinamakan karya mosaik. Nah, karya mosaik ini bisa menggunakan bahan alami dan bahan buatan. Nah, bahan alami contohnya di sini ada biji-bijian, kemudian ada daun, ada batang, ada ranting pohon, terus kemudian ada bunga dan lain sebagainya. Dan untuk dari hewan misalnya bisa dari kulit ya, bisa dari cangkang telur, cangkang kerang, itu bisa untuk digunakan sebagai karya mosaik. Itu merupakan dengan bahan alami. Adapun dengan bahan buatan, adapun dengan bahan buatan di sini kita bisa menggunakan kaca, keramik, kertas, marmer, dan kain perca. Nah, adapun teknik untuk membuat karya seni ada 3 macam. Yang pertama yaitu dengan teknik potong, yang kedua teknik lipat, yang ketiga teknik sambung. Di toko bunga ada 232 tangkai bunga. Nah, di bunga tersebut dimasukkan ke dalam 4 wadah. Nah, di setiap wadah terisi sama banyak. Jadi kita harus mengetahui berapa banyak tangkai bunga yang berada di wadah bunga tersebut. Nah, di sini coba kita perhatikan gambar sebelah kiri Bapak tentang penyelesaian pembagiannya. Nah, di sini ada 232 dibagi 4. Nah, 23 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 23 dikurangi 20 sama dengan 3. Nah, ketika 3 dibagi dengan 4 tidak bisa, sehingga satuan dari ratusan tersebut turun, yaitu angka 2-nya menjadi 32. 32 dibagi dengan 32 dibagi dengan 4 sama dengan 8.
8 dikali 4 sama dengan 32. Menjadi 32 kurangi 32 sama dengan 0. Sehingga hasilnya yaitu 58. Sehingga hasilnya 58. Seperti gambar di sebelah kanan Bapak. Hasilnya 58. Jadi setiap wadah berisi 58 tangkai bunga. Untuk yang selanjutnya yaitu soal berikutnya. Paman mempunyai pensil 245 dibagikan ke 5 anak. Berapa setiap anak mendapatkan pensil tersebut? Jadi diketahui pensil ada 245. Ya, ada 245. Terus kemudian anaknya ada 5. Nah, di sini berarti kita bikin akarnya seperti sebelah kanan Bapak gambarnya. Nah, di sini 245 dibagi 5 ya. 24 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 24 dikurangi 20 sama dengan 4 dibagi 5 nggak bisa, sehingga yang 245 limanya turun ke bawah menjadikan 45 dibagi 5 sama dengan 9 dikali 5 sama dengan 45 dikurangi 45 sama dengan 0. Jadi setiap anak mendapatkan 45 pensil. Di sini untuk pentingnya bekerja sama. Nah, bekerja sama ini ya, manfaatnya sangat banyak. Dengan bekerja sama kita menjadi mudah dalam mengerjakan sebuah hal. Contoh, bekerja kelompok menyelesaikan soal kan lebih mudah. Untuk yang selanjutnya misalnya di dalam bermain olahraga, contohnya dalam bermain futsal. Kalau kita bekerja sama satu sama lain, kita akan menang. Makanya kerjasama ini sangat penting untuk meringankan kerja kita, untuk meringankan pikiran kita, untuk berpikir kita. Untuk yang selanjutnya yaitu kita merawat dan menyayangi tanaman. Nah, merawat tanaman contohnya dengan menyirami di pagi hari, memberi pupuk dan lain sebagainya, sehingga tanaman tersebut tidak layu. Karena tanaman banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Contohnya dengan tanaman tersebut ya, udara kita menjadi bersih karena tanaman dapat mengeluarkan oksigen, udara yang bersih. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lakukan penghijauan ya. Melakukan penghijauan ini banyak menanam tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman, bunga, tumbuhan yang lain sebagainya. Di situ untuk apa? Untuk membersihkan ya, untuk menjadikan udara kita menjadi fresh, menjadi segar, menjadi bersih dan baik bagi kelangsungan kehidupan kita. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang menjaga lingkungan agar tetap sehat, agar tetap bersih. Nah, kita wajib ya, kewajiban kita yaitu menjaga lingkungan kita agar kita sehat ya. Karena dengan lingkungan yang sehat, yang bersih, kita terhindar dari berbagai penyakit. Demikian dari Bapak, cukup sekian tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.